Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita akan lihat Yohanes bab yang ke-6, 1 ayat 56 ini dengan tajuk maksud dan kepentingan di dalam Dia. Ayat ini mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Soalan edisi ini, dalam ayat 56, Yesus memperkenalkan satu kebenaran baru tentang keselamatan. Apakah kebenaran ini dan kenapakah ianya penting? Ya, saudara, minta maaf, soalan ini sebenarnya adalah soalan dari edisi yang sebelum ini, tetapi tidak sempat dijawab. Walau bagaimanapun, puji Tuhan, kita boleh mengambil satu masa ini untuk memberikan perhatian yang lebih kepada kebenaran yang perlu disampaikan dalam ayat 56 ini. Kebenaran baru dan yang pertama kali disebut di sini adalah tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kenapa kebenaran ini penting? Sebab pada dasarnya semua manusia telah mati. Telah mati karena dosa dan pelanggaran mereka. Yesus telah menjelaskan ini dalam ayat 53, mengatakan kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Nah, Paulus juga mengatakan hal yang sama dalam Efesus bab 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati. Mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Wow, sungguh menakutkan sekali apabila kita tahu kebenaran ini. Bahwa semua manusia telah mati oleh karena dosa. Dan pada dasarnya dimurkai Allah. Ya, dalam ayat yang ketiga dalam Efesus bab 2 ini ya, ada disebut pada dasarnya dimurkai Allah. Jadi, untuk diselamatkan dari murka Allah, ya, untuk diperdamaikan semula dengan Allah, ya, untuk mendapatkan hidup, kita harus disatukan dengan Yesus. Ya, Yesus adalah sumber hidup. Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus ada berkata dalam ayat 57 ini, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan hidup yang Yesus berikan adalah kelahiran baru kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kelahiran baru. Manusia yang lama dimatikan. Nah, kita bangkit sebagai manusia yang baru. Nah, ini adalah satu kebenaran yang luar biasa. Ya, di mana setiap orang berdosa yang percaya kepada Yesus dapat disatukan dengan Yesus, ya, sehingga Yesus dapat tinggal di dalam kita. Ya, Yesus dapat tinggal di dalam kita. Nah, hal ini tidak dapat berlaku dengan mana-mana pribadi yang lain maupun agama yang lain. Dan kesatuan inilah yang menjadi kunci kepada keselamatan orang-orang yang percaya dalam Yesus. Dan ini juga adalah kunci kepada perhubungan yang berterusan dengan Yesus. Nah, Yesus akan menjelaskan kesatuan perhubungan ini dengan lebih lanjut dalam bab 15. Ya, bab 15 apabila Yesus memberikan gambaran tentang pokok dan cabang. Nah, di dalam gambaran ini Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggur yang baik dan kita cabangnya. Ya, seperti mana cabang ya menerima segala sumber kehidupan dan segala nutrisi ya dari pokok untuk terus hidup dan berbuah. Nah, begitulah hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, Yesus adalah pokok dan kita cabangnya. Jadi sebagai cabang yang tinggal di dalam pokok, nah kita pun menerima segala sumber hidup dari Yesus.
melalui kesatuan perhubungan ini. Jadi saudara, kita lihat kesatuan yang dimaksudkan oleh Yesus ya dari gambaran pokok anggur dan cabang itu adalah kesatuan yang organik ya atau kesatuan yang vital. Ya, di dalam kesatuan yang organik ini ya, kita semua telah dicantumkan kepada Yesus seperti dalam gambaran pokok anggur dan kita cabangnya itu. Dan kita semua dengan itu menjadi anggota-anggota dalam satu tubuh, di mana Yesus menjadi kepala, dan dari satu tubuh inilah kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Amin. Nah, Paulus banyak kali berbicara tentang hal kesatuan anggota-anggota tubuh dalam Kristus. Nah, ayat-ayat rujukan telah diberikan dalam kurungan. Dan kesatuan ini juga adalah kesatuan yang rohania, spiritual atau supernatural, ya, bukan yang natural. Yaitu kita dapat mengalami segala anugerah kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Ya, sehinggakan Paulus dapat berkata ini dalam Galatia 2:20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Pauluslah yang paling banyak sekali berbicara tentang hal ini dengan memakai frasa in Christ, ya, in Christ, dalam Yesus, in Christ, in Christ, in Christ, yaitu kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi, apabila Yesus berkata, "Aku datang untuk memberikan Anda hidup dan hidup dalam kelimpahan," the abundant life, ya. Hidup dalam kelimpahan itu adalah hidup dalam Yesus, ya. Hidup dalam Yesus, kelimpahan itu. Begitu juga dengan kebenaran. Kebenaran itu bukan yang fakta, tetapi kebenaran itu adalah di dalam Yesus. Begitu juga kemenangan. Kemenangan itu yang di dalam Yesus. Dan yang lainnya seperti kasih, yaitu di dalam Yesus. Damai sejahtera itu di dalam Yesus. Keselamatan di dalam Yesus. Haleluya. Kesembuhan di dalam Yesus. Pemulihan, pembaharuan, dan sebagainya. Segala kelimpahan-kelimpahan ini semuanya ada di dalam Yesus. Nah, inilah spiritual union. Kesatuan yang rohania yang ada di dalam Yesus. Jadi jangan kita pikir yang kelimpahan itu adalah mencari harta-harta dunia. Tetapi kelimpahan itu sebenarnya adalah di dalam Yesus. Ya. Nah, kenapa kesatuan ini penting? Kesatuan kita dengan Yesus yang diam di dalam kita itu kenapa penting? Sebab inilah kesatuan yang exist atau kesatuan yang wujud di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, seperti mana Yesus dalam doanya kepada Allah Bapa berkata demikian dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Iya, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Nah, perkataan sama seperti, nah ini penting ya. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Sama seperti. Maksudnya, Tuhan Yesus juga mau supaya kita memiliki perhubungan yang sama. Sama seperti Tuhan Yesus di dalam Allah Bapa. Begitulah juga kita di dalam Tuhan Allah Bapa. Wow, haleluya. Saudara, inilah kesatuan perhubungan yang paling sempurna,
perhubungan yang kekal. Dan kalau kita sudah disatukan di dalam Yesus, bersama dengan Allah Bapa, tidak ada sesiapapun yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Haleluya. Sebab di dalam Yesus kita sudah menjadi miliknya. Sudah menjadi milik Tuhan. Dan kalau sudah menjadi miliknya, dan bukan lagi milik dunia atau milik kerajaan kegelapan, maka Tuhan Yesus akan memastikan bahwa kita akan kekal menjadi miliknya. Nah, bermaksud keselamatan kita ada sesuatu yang pasti dan sudah terjamin karena pemilikan ini. Ada amin. Haleluya. Nah, itulah sebabnya Alkitab dapat mengatakan bahwa kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dan roh yang ada di dalam kita adalah lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia. Haleluya, amin. Dan karena itu, tidak ada sesiapa atau apa-apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah, inilah kepentingannya Yesus diam di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Haleluya. Dan saudara, kalau kita kembali kepada Efesus bab 2 ayat yang 1 tadi, Paulus mengatakan ini, ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, ya. Nah, ini keadaan kita yang dahulu, the past, yang dahulu. Ya. Tapi lihat apa yang berlaku selepas kita disatukan dengan Tuhan. Nah, 3 ayat kemudian dalam petikan yang sama, dalam bab yang sama Efesus berkata dalam ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, itulah kelimpahannya di dalam Tuhan. Ya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Nah, saudara perhatikan di sini, kita telah mati, ya, mati oleh dosa, tetapi telah dihidupkan semula. Dihidupkan semula bersama-sama dengan Kristus. Jadi tidak akan mati lagi, sebab Kristus hidup. Kita tidak akan mati lagi. Haleluya. Nah, inilah berita baik bagi kita semua manusia. Kita telah dihidupkan semula dan tidak akan mati. Nah, adakah kita dihidupkan semula oleh karena kebaikan kita? Oleh karena perbuatan kita? Tidak. Ayat ini mengatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Nah, keselamatan kita adalah satu anugerah dari Tuhan. Anda diselamatkan dengan hanya percaya. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ingat ini ya. Bukan dengan perbuatan kita. Dan seterusnya ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Wow, berkat yang sungguh luar biasa. Jadi yang dihidupkan kembali tidak akan mati itu bermaksud hidup yang di surga sampai selama-lamanya. Itu bukan saja kita dihidupkan kembali, ayat yang 6 ini berkata kita dibangkitkan. Perhatikan perkataan ini sangat penting, dibangkitkan. Kita dibangkitkan bersama-sama Yesus dari kematian. Dan saudara, kebangkitan inilah yang telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita bangkit mengatasi kuasa dosa. Kita bangkit mengatasi kuasa maut kepada hidup yang kekal. Dan kita bangkit bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi anak-anak Allah yang lebih dari pemenang. Haleluya. Dan saudara, karena itu, lihat penghujung ayat ini. Kita diberikan tempat duduk bersama-sama dengan Dia di syurga. Di mana? Di syurga. Haleluya. Nah, lihat. Ada perubahan identity di sini, ya, ada perubahan kedudukan. Apabila kita disatukan dengan Tuhan Yesus, yaitu
Walaupun kita masih di bumi sekarang, kedudukan kita di surga sudah terjamin. Amin. Ya, walaupun kita hanya sekadar manusia biasa, tapi kedudukan kita sudah terjamin di surga. Walaupun kita hanya seorang pekerja buruh, tapi kedudukan kita sudah terjamin di surga. Walaupun kita hanya seorang istri, rumah tangga, tapi kedudukan kita sudah terjamin di surga. Nah, saudara, itulah pentingnya kebenaran ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yaitu saudara, kita percaya kepada penyerahan tubuhnya dan pencurahan darahnya di atas kayu salib sebagai pengorbanan untuk membayar segala dosa kita. Dan dengan itu telah memulihkan perhubungan kita dengan Tuhan. Kita berdamai semula dengan Tuhan Yesus. Bukan lagi musuh Tuhan, tetapi anak-anak Allah yang telah ditebus sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu yang termulia dan yang teragung. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang sangat-sangat penting. Kami yang telah diselamatkan, kami telah disatukan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya ini adalah kebenaran yang nyata. Kami dapat hidup sekarang oleh karena Yesus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami sekarang dalam daging adalah hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengasihi kami dan yang telah menyerahkan hidupnya kepada kami. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, kami berdoa agar kesatuan ini bersama Tuhan Yesus juga dapat menjadi nyata. Nyata bagi semua pendengar agar Yesus benar-benar hidup di dalam jiwa kami. Ya Tuhan, hanya Yesus yang dapat memenuhi kekosongan jiwa kami ini. Dan melalui kesatuan ini bersama Tuhan Yesus, kami akan dapat mengalami damai sejahtera yang benar, sukacita yang penuh, harapan yang baru, pemulihan, pembaharuan hidup, pengampunan, keselamatan yang pasti, kelimpahan, semua kelimpahan hidup ini yang ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami doakan, haleluya, semua ini hanya dalam satu nama yang termulia, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.